Saudara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Desi Indriani dalam Dialog TVRI. Dan saudara, malam hari ini kita akan mendiskusikan mengenai komitmen pemerintah untuk membangun pemerintahan yang bersih. Ini berasal dari hasil sidang paripurna DPR RI tadi siang yang kemudian secara tegas mendukung Budi Gunawan sebagai calon Kapolri terpilih. Nah, untuk mendiskusikan ini sudah hadir dua orang narasumber yang akan berdiskusi bersama kita selama 1 jam ke depan. Di samping kanan saya sudah hadir Bapak Didi Irawadi Syamsuddin, politisi Partai Demokrat. Selamat malam, Pak Didi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian kami juga mengundang Mas Gun-Gun Herianto, pengamat politik. Selamat malam, Mas Gun-Gun. Selamat malam, Mbak Desi. Terima kasih sudah hadir. Baik, sebelum kita memulai diskusi ini, Pak Didi dan juga Mas Gun-Gun, saya ingin mengajak Bapak-Bapak berdua untuk menyaksikan tayangan putusan sidang paripurna DPR RI tadi siang yang menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Nah, pemirsa, mari kita saksikan bersama. Dengan menimbangkan hasil dari rapat kerja ataupun hasil dari fit and proper Komisi 3, rapat paripurna menyetujui laporan Komisi 3 untuk mengangkat Saudara Komjen Budi Gunawan SH-MSI menjadi Kapolri, kecuali fraksi Partai Demokrat yang meminta DPR untuk melakukan penundaan dengan alasan sebagaimana yang telah disampaikan dalam pandangan fraksi Partai Demokrat, dan fraksi Partai Amanat Nasional memberikan catatan agar pimpinan DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan Presiden. Bapak Ibu sekalian, sidang Dewan yang terhormat, ini adalah substansi kesimpulan dari rapat terlebih. Apakah dapat disetujui sebagai keputusan paripurna? Ya, saudara, tadi siang sepertinya semua fraksi kecuali fraksi Demokrat dengan begitu bersepakat untuk memilih Budi Gunawan sebagai Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Sutarman. Ada Pak Didi. Ya, Pak Didi, kenapa? Gimana pertanyaannya? Kenapa Demokrat? Gini, saya sebenarnya sangat, saya menghormati lah kawan-kawan di Dewan. Namun di satu sisi saya sangat prihatin sebenarnya ya. Karena tidak seharusnya ya kita mulai dari proses di Komisi 3 ya, dengan dinyatakan sebagai tersangka 2 hari yang lalu. Ya. Tentu memang asas praduga tidak bersalah harus kita junjung tinggi. Namun tentu dengan dinyatakan sebagai tersangka, alangkah elok dan alangkah baiknya dari segi kepatutan, kepantasan bahwa proses fit and proper tidak dilanjutkan. Karena bagi kami, bagi Demokrat ya, alangkah lebih terhormatnya manakala kemudian Presiden Jokowi pada 2 hari yang lalu mengambil suatu sikap yang memihak pada rakyat, artinya memberikan kesempatan yang terbaik bagi Komjen Budi Gunawan itu untuk konsentrasi menghadapi proses hukum yang ada. Jadi menunda proses atau bahkan memberikan alternatif calon-calon yang lain, atau menunda lah paling tidak ya, menunda proses di DPR. Itu yang kami harapkan. Tapi ternyata yang terjadi bergulirlah proses di DPR. Dan sangat disayangkan juga kawan-kawan di DPR pun melakukan fit and proper. Nah, kalau kami Demokrat tentu langsung mengambil sikap dengan melihat bagaimana perasaan masyarakat, bagaimana situasi yang ada, tentu akan mohon maaf saya katakan menyakitkan masyarakat kalau dilanjutkan. Karena kita nggak menuduh Komjen Budi Gunawan. Saya menghormati beliau karena saya mantan Komisi 3. Saya tahu beliau orang yang santun, orang yang baik. Namun ini kan dinyatakan sebagai tersangka. Alangkah baiknya, alangkah lebih mulia dan terhormatnya manakala beliau diminta oleh Presiden Jokowi untuk konsentrasi menghadapi proses hukum yang ada. Mas Gun-Gun, itu kan pendapat Demokrat. Tapi apa salah 9 fraksi yang lain untuk tetap meneruskan fit and proper test dan berakhir di sidang paripurna yang kemudian menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri? Ya, ini memang realitas politis ya, yang kemudian harus dibaca secara seksama. Dalam beberapa hal saya setuju bahwa uji kepatutan dan uji kelayakan itu harusnya basisnya adalah patut dan layak kan. Maka ketika misalnya seseorang
sudah ditetapkan sebagai tersangka meskipun asas praduga tak bersalah, tetapi apakah aspek kepatutan itu masih melekat pada proses yang kemudian panggungnya dihadirkan di DPR. Saya melihat begini, sebetulnya ini kan sudah lewat. Uji kepatutan dan kelayakan sudah selesai di Komisi 3 dan sudah selesai juga di paripurna. Proses berikutnya yang lebih menarik, karena apa? Ini akan menjadi bola panas pada dua institusi. Satu, institusi kepresidenan, dalam konteks ini Pak Jokowi sendiri sebagai leader, gitu ya, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Nah, yang kedua pada KPK. Nah, kenapa saya bilang menjadi bola panas? Pertama, bagi Jokowi sendiri. Ini akan menjadi semacam ujian, terutama di 100 hari pemerintahannya. Akankah resistensi masyarakat, resistensi publik yang bisa dengan mudah dilacak dari lini massa media sosial, media massa, dan termasuk juga menurut saya bisa saja melihat konten dialog-dialog di beragam media. Nah, untuk kemudian menjadi semacam indikator bahwa ada memang reaksi publik terhadap pencalonan Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri, calon Kapolri. Nah, ini semua mata, telinga tertuju pada Pak Jokowi sekarang. Kenapa? Karena bola itu sudah ditendang dan sudah kemudian berada di Pak Presiden sekarang. Tapi Pak Didi tadi mengatakan harusnya sikap itu sudah dilakukan 2 hari yang lalu oleh Presiden Jokowi. Ini terlambat loh. Iya, saya pikir begini, kan itu prosesnya saya sendiri melihat bahwa memang dari awal ada 3 konstruksi realitas yang menjadi bahan spekulasi. Dan itu wajar kemudian kalau publik juga memberikan reaksi cukup negatif, bahkan mungkin sekarang semakin negatif. Ya. Pertama, ada timing pencalonan Pak Budi Gunawan sendiri yang terkesan kemudian terburu-buru, gitu ya. Pak Sutarman masih bulan Oktober. Betul ya Pak Dede? Ya. Masa pensiunnya. Seharusnya kan punya waktu, punya ruang untuk kemudian mendialogkan, mengkonfirmasi, memverifikasi. Dan itu katanya sudah di atas usulan Kompolnas kan? Dan menurut saya ketika ada misalnya beragam reaksi, itu pasti ada aksi yang mendahuluinya. Karena itu proses yang bukan linear, tapi resiprokal, timbal balik. Nah, karena proses timbal balik itu seharusnya input pada Presiden menjadi lebih komprehensif. Waktu itu 10 bulan menurut saya, taruhlah misalnya kenapa harus selalu Januari gitu. Kan masih ada Februari atau Maret. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu timing penetapan Pak BG itu di KPK sebagai tersangka. Nah, ini juga menarik ya, karena apa? H-1 sebelum uji kepatutan dan kelayakan. Apa yang terbaca di balik itu, Mas? Ya, kan wajar juga kalau kemudian publik berspekulasi. Spekulasi itu selalu unsurnya politis, karena ini adalah aktivitas yang meskipun di ranah hukum, tetapi atmosfer politiknya sangat tinggi. Spekulasi itu kan ada yang kemudian mengatakan ada penunggang bebas nih, ada free rider dalam konteks penetapan ini. Tapi saya sendiri tidak yakin. Saya sendiri tidak yakin bahwa KPK itu punya integritas. KPK juga mempertaruhkan kredibilitas kelembagaannya. Institusi KPK yang sudah terbangun cukup lama dan bagus, itu masih dipercaya publik sebagai institusi anti korupsi ya. Dan itu menurut saya tapi di last time, injury time kemudian pengumuman seperti ini, apa yang terbaca? Nah, itulah yang kemudian ketika misalnya diumumkan sebagai TSK-nya menjelang fit and proper test, tentu kan ada bacaan-bacaan politis. Wajar dong orang kemudian bergeser trustnya. Sangat wajar, makanya KPK perlu membuktikan. Makanya saya bilang tadi di awal menjadi bola panas bagi KPK, karena ini menyangkut marwah KPK yang harus dijaga. Baik, nah, Pak Didi. Ya, ini menarik apa yang disampaikan Mas Gun-Gun ya. Jadi penetapan kok 1 hari begitu ya. Timbul dan spekulasi. Kan bukan hanya Budi Gunawan, ada beberapa lagi. Betul. Yang macam-macam seolah-olah ada penunggang politik di belakang ini. Tapi ini sebenarnya KPK harus menghadapi dengan melakukan pembuktian. Menangani kasus ini sebaik-baiknya, menangani dengan prinsip keadilan dan hukum yang sebaik-baiknya. Dan harus tuntas. Dan juga tentu mengenai rekening gendut ini kan bukan hanya Pak Budi Gunawan saja. Ada pihak-pihak lain itu dituntaskan semuanya, saya kira. Tapi supaya jangan nama ada Pak Budi Gunawan yang muncul. Saya tidak terlalu pagi hanya Pak Budi Gunawan. Saya pikir
akan ada pengembangan lagi. Namun saat ini kan karena yang diminta ini kan Pak Budi Gunawan. Tapi apakah itu mengkonfirmasi seperti pernyataan Mas Gun-Gun tadi bahwa ada penunggang gelap di belakang ini sehingga kemudian hanya nama Pak Budi Gunawan yang muncul, ini kan bukan nama jenderal-jenderal yang lain? Jawabannya akan terjawab dari hasil kerja KPK. Oleh karenanya kami berharap bekerja sebaik-baiknya. Jadi berikan progress report ke publik dari waktu ke waktu. Ini yang terbaik dilakukan KPK. Dan KPK juga harus siap menghadapi berbagai cobaan dan tekanan-tekanan yang ada. Baik kita lihat sudah mulai ada gangguan-gangguan yang muncul walaupun apa hoax segala, tapi ini bagian dari satu risiko. Tapi intinya bagaimana buktikan hasil kerja yang meyakinkan publik ya. Bahwa memang penetapan tersangka ini punya dasar yang kuat, punya argumentasi yang kuat, dan proses yang sebaik-baiknya. Pak Didi, tadi kata Mas Gun-Gun, ini bola panasnya ada di tangan Pak Jokowi nih sebagai presiden. Ya, saya rasa benar sekali ya. Jadi sekarang terkesan Pak Jokowi jadi terlambat, saya kira ya. Kalau 2 hari yang lalu adalah timing yang terbaik ketika langsung menarik dan menyatakan memberikan kehormatan pada saudara Budi Gunawan. Secara politis apa yang terbaca oleh Pak Didi? Kenapa seorang Jokowi tidak menarik? Kan 2 hari yang lalu kita berharap, tapi katakan 2 hari yang lalu dia masih timbang-timbang. Paling tidak kalau Pak Jokowi melakukan kemarin ya proses fit and proper ya. Di tengah fit and proper sempat melakukan sidang. Melakukan penarikan kembali itu akan nama Pak Jokowi agak terselamatkan gitu ya. Nah, sekarang jadi serba salah. Bayangkan sekarang jadi ibarat buah si malakama nih. Dipilih jadi beban bagi Presiden Jokowi dan institusi Polri, tidak dipilih, bisa dibayangkan bagaimana seolah-olah ini dikorbankan Pak Budi Gunawan. Ini memang tidak mudah nih, tidak mudah. Tapi bagi saya yang terbaik adalah mempertimbangkan kembali untuk melantik atau tidak? Oh, tidak melantik dong. Tidak melantik. Jadi menunda ya, sampai ada kejelasan proses hukum yang ada. Menunda berarti tidak ada kepastian. Menunda kan berarti kan ada kepastian dong. Jadi menunda tidak sampai melantik. Kapan? Tentu harus ada range waktu, ada sambil melihat proses yang terjadi di KPK. Ya, manakala ternyata ke depan makin meyakinkan bahwa memang saudara Budi Gunawan memang tidak layak, tentu harus dipersiapkan calon-calon pengganti yang kan sudah ada beberapa nama yang bagus. Tapi kan tidak semudah itu ya, saya pikir. Akan muncul mungkin resistensi yang tajam pasti di situ. Kalau saya melihat begini, kalau prosesnya menunda, itu memang akan melahirkan ketidakpastian yang lebih panjang. Saya setuju prinsipnya bahwa tidak dilantik. Kan tidak dilantik itu pengertiannya memang dibatalkan atau ditunda atau iya dong. Kalau tidak dilantik berarti membatalkan. Kalau kemudian dibatalkan, menurut saya yang paling strategis bagi Pak Jokowi adalah mendengar aspirasi dari masyarakat yang sekarang tidak menginginkan orang yang diduga ya, namanya diduga ya, apalagi kemudian sekarang sudah menjadi tersangka di KPK. Nah, ini prosesnya harusnya jauh lebih hati-hati. Dengan cara gimana? Pencalonan ini direview, kemudian diganti. Tentu usulan. Tapi apakah akan semudah itu di DPR nanti kalau itu dibatalkan oleh Presiden? Ingat ya, pencalonan Kapolri itu hak prerogatif Presiden loh. Sehingga kemudian hak prerogatif itu diusulkan kan. Nah, usulan itu nanti diuji kepatutan dan kelayakannya di DPR. Jadi sebetulnya power itu, kalau kita merunut kepada power seorang presiden, harusnya ada di presiden. Nah, kalaupun kemudian masuk di DPR, di ranah politis, itu kemudian untuk menghormati komunikasi antar lembaga. Kita punya rekaman konfres Pak Jokowi semalam yang menyatakan apa sikap beliau terkait dengan fit and proper test Komjen Budi Gunawan kemarin di DPR RI. Kita saksikan bersama. Ini perlu saya sampaikan bahwa tahapan prosedur itu telah dilalui oleh pemerintah. Dari beberapa minggu yang lalu, kemudian ada usulan dari Kompolnas. Ini usulannya opsi 1
ini ada 9 perwira tinggi Polri. Kemudian opsi 2 itu diusulkan 4 petinggi Polri bintang 3. Ini usulannya. Kemudian setelah usulan ini, saya memilih satu yang kita pilih. Kemudian ada, setelah didetail, ada